menyediakan makanan. Pengkajian mengagungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surat Abasa 80 ayat 24. Inilah yang bila kita hayati ayat di atas adalah atas rahman dan rohimnya kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia bahwa makanan semuanya yang ada. Tetapi itu ada juga yang tidak boleh dimakan, yaitu seperti bangkai apapun termasuk ikan yang sudah membusuk, darah, babi serta minuman keras, bahkan hak dari anak yatim ini dari sebagaimana petunjuk ayat di atas, belum lagi dari perbuatan yang dilarang baik melalui mulut, telinga, mata yang akan merusak nurani kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena larangan tersebut itu datangnya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya Allah, dulu hamba ketika makan, baru saja mau memasukkan makanan ke mulut, itu ada suara yang dahsyat dalam hati nurani yang ternyata suaranya tidak lain seperti bunyi Quran Surat Abasa 80 ayat 24. Ketika itu diperkirakan waktu jam makan sekitar setelah zuhur, dengan tidak sadar hamba keluar air mata yang sangat deras, menangis sendiri di kamar. Batinku langsung menjelaskan pembicaraan tersebut. Coba perhatikan makananmu ini semua ikhlas mati demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama aku cabut, dipotong-potong, disembelih, lalu direbus. Ada pula yang dibakar sehingga menjadi makanan yang lezat. Aku merasakan pedih sakitnya dibinasa oleh manusia, tetapi aku bahagia karena ketika waktu aku dipotong-potong, dibakar dan direbus, mereka mengucapkan asma Allah Bismillahirrohmanirrohim, dan aku mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau dibilang sakit, ya sakit karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ikhlas, tetapi sahabatku itu tersiksa karena tidak minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun disinilah ketika dimakan oleh umat Islam yang rajin sholat, makan aku ikut sholat. Bahkan aku selalu berdoa untuk sahabatku yang patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para sahabatku yang dimakan oleh si fulan yang tidak mengucapkan atau izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon agar dimasukkan ke surganya. Dan kami sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanggung jawabnya kepada makhluknya yang diciptakan tanpa memandang agama, tinggal nanti perhitungannya nanti di akhirat. Namun beberapa minggu kemudian mataku tertuju kepada makanan yang terbuang. Di situ banyak yang memerlukan makanan yang terbuang begitu saja, seperti dimakan oleh ayam, semut, lalat, bahkan anjing dan kucing, tikus liar, bahkan terakhir dibersihkan oleh semut yang turut memakannya. Ketika aku merenung, ya Allah, ternyata makanan tersebut tidak sia-sia, tetap Engkau memberikan agar sisa makanan itu tetap ada yang menghendaki untuk benar-benar dimakan hingga habis. Di situ hamba merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan terhadap makanan. Dan ternyata yang kita masak dengan sempurna kelezatannya lalu terbuang ke tanah sebahagiannya begitu saja, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan yang berminatnya. Hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makanan yang terbuang semoga bermanfaat kepada yang memerlukan. Namun tidak lama beberapa hari kemudian ada suatu jawaban dari doa hamba, yaitu, ya aku makanan yang terbuang ikhlas karena masih ada hewan yang menggunakannya atau memakannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada aku dimakan oleh manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalimat yang dikatakan oleh Allah Quran Surat Abasa 80 ayat 24. Ya Allah, kenapa hamba ini sangat sensitif? Apakah ini hubungannya dengan tafsir Quran yang selalu memperhatikan sebagaimana Quran Surat Al-Qiyamah ayat 18, sehingga Engkau selalu memberikan kepahaman yang hamba rasakan. Dan perlu disadari mengapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika akan mau makan hendaknya berdoa Allahumma barik lana fima rozaqna wa qina adzabannar. Ini dalam penghayatan Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa makanan apapun yang dimakan itu rohnya melihat, dan ketika membaca doa makan maka yang akan dimakan itu merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makanan pun berdoa, ya Allah, hamba sebelum dimakan si fulan mereka berdoa kepada Engkau dan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Hamba pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si fulan apa yang dimakan tidak menjadikan penyakit. Dan ternyata barang yang kita dapati itu ada merasa cara manusia mendapatkan rezekinya ini dikhususkan hanya kepada semua umat Islam. Kadang banyak yang tertipu oleh setan dengan cara merubah timbangan, korupsi, mencuri dengan cara kekerasan,
menipu bersumpah atas nama Allah hanya untuk memuaskan nafsunya, padahal mencari makan dengan cara yang salah itu sama saja membuat api neraka di akhirat, apalagi hasil korupsi pembangunan, maka yang dalam itu adalah benda yang akan menjadi bangunan seperti paku, semen, pasir, besi behel, dan lain-lain. Makanan bila dipandang dari Al-Quran Al-An'iyah 21 ayat 4 artinya dia, Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi umat Islam hendaknya mengerti bahwa alam semesta itu dapat berbicara, baik angin maupun debu itu semuanya dapat berbicara untuk menjawab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun benda sudah mati, tapi yang berbicaranya adalah roh atau nyawanya. Jadi tetap apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berhubungan, di mana bahasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti. Tetapi kalau manusia tetap menggunakan bahasa manusia di mana mereka dilahirkan. Ini yang menjadi anehnya antara umat Islam Indonesia. Seorang pendakwa mengatakan tentang pergaulan sama non-muslim itu dilarang dengan alasan nanti akidahnya terpengaruh. Begitu juga tentang makan bersama itu dilarang. Lalu apakah para pendakwa itu tidak patuh dengan Al-Quran Al-Imran 3 ayat 103 ini? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mempersatukan hati kita, bukan mempersatukan keimanannya. Bahkan di surat Al-Kafirun kita sepakat dalam beragama. Apalagi umat Islam aliran menghendaki agama itu satu agama, yaitu Islam. Apakah ini melawan, termasuk melanggar ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andai kata ini akan memaksakan, maka sampai kiamat tidak akan tuntas yang ada umat Islam tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi ironisnya ketika para pedagang yang curang yang menginginkan keuntungan sehingga membuat kecurangan dalam mengelola yang akan dijual, membuat seperti kosmetik dan makanan seperti jajanan itu biar awet, mereka mencampurkannya cairan formalin, yang lebih jahatnya lagi dicampur dengan gelatin atau minyak babi. Ini sungguh menghina perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu oleh oknum orang yang mengaku Islam. Wahai benda-benda yang dimakan oleh manusia dari zaman pertama adanya cucu Nabi Adam dan Hawa, kalian tetap akan masuk surga walaupun cara mendapatkannya atau cara mencarinya dengan cara tidak halal, sampai aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba mohon jadikanlah penyakit agar mereka sadar bahwa aku makanan adalah ciptaan yang Kau. Jangan takut, kalian adalah tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kalian akan masuk surga, jangan khawatir. Tetapi dengan kalimat doa segala sesuatunya menjadi sehat dunia, bahkan jarang orang meninggal karena makan yang mengandung baik formalin maupun daging babi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi umat muslim di seluruh dunia. Amin.